Perkenalkan, saya Aditya dari channel YouTube Cerita Buruh. Mau tahu apa saja sih cerita dari channel YouTube Cerita Buruh? Yuk kita ngobrol-ngobrol sama narasumber yang ada di depan saya. Halo Pak. Halo juga. Dengan siapa? Bapak Susanto Aji. Pak Susanto Aji. Siap. Kabarnya gimana nih Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bapak ini tinggal di mana sih Pak? Sebenarnya saya tinggal di Purwakarta, Di Purwakarta ya? Iya. Di sini sama keluarga lengkap? Ya, lengkap. Oh, alhamdulillah. Anak Bapak berapa Pak? 2. Cowok, cewek atau? Cowok semua sih. Oh, cowok semua. Iya. Masih sekolah? Alhamdulillah masih. Oke, kalau masih sekolah. Gini Pak, saya nih dari Cerita Buruh mau tahu nih kisah-kisah kehidupan Bapak sebagai buruh itu gimana? Bapak itu bekerja di perusahaan di bidang apa? Sebenarnya saya di perusahaan di bidang kimia, kebetulan saya di departemen sipilnya, jadi ngurusin bangunan lah yang retak-retak. Oh, jadi di perusahaan tersebut dia bekerja di bidang kimia, tapi ada departemen Ya, sipilnya. betul. Oh, bagus juga berarti Pak. Terus Bapak udah berapa lama sih kerja di perusahaan tersebut? Sebenarnya sudah lama, kurang lebih ya 25 tahun. Wah, 25 tahun Pak. Iya, sama alhamdulillah. umur saya berarti Pak. Seimbang. Aduh. Jadi saya baru lahir Bapak udah mulai kerja gitu Pak. Betul, Mantap. Selama Bapak bekerja itu, jabatan Bapak itu sebagai apa Pak? Dulunya sih operator, pas pertama masuk juga saya belum tahu nih Purwakarta mana, karena kan dulu saya juga kerja di Jakarta. Pas itu pindah ke Purwakarta. Nah, Purwakarta itu tempat kami bekerja itu belum tahu lokasinya, jadi nyari-nyari kesasar gitu. Oh, berarti sempet nyasar-nyasar iya, juga? Itulah Oh. kenangan yang nggak terlupakan lah gitu. Emang aslinya Bapak ini dari mana sih? Sebenarnya sih dari Cilacap saya gitu. Oh, Bapak asli dari Jawa Cilacap, Tengah. datang ke Purwakarta untuk bekerja. Betul. Dan di perusahaan ini udah 25 tahun. Iya. Wah, mantep. Selama bekerja nih, Pak, apa aja sih yang Bapak rasain gitu? Keluh kesahnya apa bekerja di perusahaan itu? Ya alhamdulillah sih kalau selama 25 tahun keluh kesahnya ada yang senang, ada yang sedih juga ada. Kalau cerita senengnya mungkin lah, biar kita seneng dulu nih ceritanya nih. Gimana kira-kira? Kalau senangnya ya kalau di perusahaan kan biasanya ada family catering gitu sama keluarga, sama teman-teman juga. Bersama-sama lah merasakan kebahagiaan gitu. Tapi kok kayak sedih gitu. Gimana nih? Saya mau tahu nih. Kayaknya ada hal-hal yang bikin Bapak mau nangis itu kenapa itu sebenarnya? Begini ya. Sedihnya ya Gak apa-apa Pak, pelan-pelan aja. Apa nggak mau dicerita? Boleh minum dulu. Kita biar santai lah. Kita minum dulu. Tuh gimana ya, kalau sedihnya kan kalau kita perantau itu ya, kalau misalkan keluarga ada yang sakit itu kan kita nggak bisa nengok lah gitu, sedihnya di situ gitu. Karena mungkin emang jarak gitu ya Pak ya. Betul. Tapi apakah perusahaan itu gimana ya? Melakukan apa ya namanya? Bisa dibilang dia harus masuk, kita nggak bisa ini karena kita ada problem begini atau gimana itu Pak? Yang menyebabkan buat pulang susah itu gimana? Sebenarnya sih cuti itu ada ya. Setiap tahun kan ada 12 hari lah. Ya. Kebetulan dengan adanya cuti itu ya alhamdulillah kita bisa mengunjungi orang tua khususnya gitu. Ya. Dan saking kita sering mengunjungi orang tua kan jadi cutinya habis. Ya. Mas
Pas kebetulan itu jadi saya habis, terus orang tua itu masuk rumah sakit selama berapa itu, selama 2 minggu lah. Selama 2 minggu itu kan jadi kami sebagai buruh istilahnya di suatu perusahaan di samping mengabdi kepada perusahaan itu sendiri, dan juga kita kan wajib lah apa itu, Bertanggung jawab lah ya dalam pekerjaan kita ya. betul dan juga menghormati orang tua lah, karena kan orang tua itu melahirkan kita. Iya. Nah sedihnya gitu pas sudah habis orang tua sakit terus nggak bisa. Oke Pak, nggak apa-apa Pak, udah. Saya juga jadi ikut sedih nih dengernya nih, tapi nggak apa-apa. Ya mungkin kita sekarang seneng-seneng aja dulu Pak. Iya boleh. Tapi kalau untuk mudik nih Pak nih, mudik nih kan biasanya kan kalau kita masuk masa lebaran gitu ya, mudik itu sebenarnya bisa nggak sih Pak? Sebenarnya bisa pada tahun berapa itu unik ya saya mudiknya itu ya. Gimana tuh, Keluarga gimana itu, tuh? Istilahnya pesan kereta gitu. Mm-mm. Kereta itu kalau lebaran kan istilahnya penuh sekali Bahkan lah. harus 1 bulan biasanya kan pesanan, pada betul. kurang lebih tahun 2008 atau 2007 lah itu. Sedihnya ya kita pulang tapi gak nyaman, dalam artian ya itu karena banyak orang Ya, apa itu padat lah ya, sekali betul. Terus tempat duduk nggak ada, pada berdiri ya. Alhamdulillah kita ada tempat, yaitu apa itu mungkin kalau di kereta kan ada apa itu tempat kencing apa itu ya. Oh ya. Kita Berhenti keluarga di gitu situ ya. gitu. Jadi ya pulang-pulang gitu semuanya yang penting bisa pulang gitu aja, menemuin orang tua gitu. Mungkin itu aja sih. Kalau yang lainnya alhamdulillah gitu, pas kesininya alhamdulillah. Oh syukur sih kalau begitu. Yang penting kan masih bisa tetap pulang gitu di hari mudik juga gitu ya. Lalu Pak, kalau selama 25 tahun kan berarti ada suka, ada duka bekerja di perusahaan. Harapan Bapak nih ke perusahaan untuk para buruh itu gimana sih Pak? Ya kami alhamdulillah masih bisa bekerja hari ini, dan juga teman-teman yang lain mungkin yang ada di sini juga mungkin lain cerita gitu. Mungkin di perusahaan lain juga banyak yang di PHK karena kan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, dan juga tahun kemarin itu dengan adanya apa itu COVID-19 itu kan benar-benar menyakitkan hati buruh sekali lah gitu. Banyak yang di PHK lah ini, dan juga teman-teman juga istilahnya banyak yang meninggalkan kita gitu karena dengan penyakitnya COVID-19 itu. Saya prihatin sekali, tapi alhamdulillah dengan ada ini perusahaan yang saya tempatin ini respect gitu dengan adanya penanganan COVID-19 itu. Oh, penanganan COVID-nya Iya. berarti bagus gitu ya, Iya, Pak? alhamdulillah bagus. Emang apa aja sih yang perusahaan udah berikan untuk penanganan COVID ini? Karena kan kita sendiri juga tahu Indonesia itu jumlah korbannya mungkin sampai ratusan ribu jiwa gitu. Bahkan yang meninggal maupun yang sembuh juga tingkatnya itu lumayan tinggi gitu. Jadi dari perusahaan itu sendiri terutama yaitu masker ya. Masker itu setiap hari harus ganti, dan juga cek suhu. Dimana kita mau masuk harus cek suhu. Sedangkan kita istilahnya pergian jauh, pergi keluar kota, nah itu harus dirapid dan juga harus istirahat, beristirahat. Sampai benar kondisinya pulih Ya, berarti betul, gitu. Ya? betul seperti itu. Tapi masker ini dapat dari perusahaan, Pak? Alhamdulillah setiap minggu dibagi. Oh, berarti ya perusahaan juga mendukung penuh kesehatan dari Betul. para karyawannya ya, Pak Iya, ya. iya, iya. Gitu. Oke deh Pak, kalau gitu terima kasih atas cerita singkatnya, terima kasih atas hal-hal yang sudah dibagikan ke kami dari channel Cerita Buruh. Kapan-kapan mudah-mudahan kita masih bisa ngobrol-ngobrol lagi. Siap.
Demikian cerita singkat dari Pak Aji yang bekerja di PT di bidang kimia, Departemen Sipil gitu. Jumpa lagi sama podcast cerita buruh selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.